wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, itu syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa menjalankan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan bermajelis ilmu. Dan majelis ilmu kita enggak lama, maka seyogyanya seharusnya kita menyediakan waktu untuk duduk mendengarkan, mempelajari apa yang harus kita ketahui, wabil khusus mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi landasan hidup seorang mukmin. Paribasane dengan dereng kenal garwan jenengan pengen kenalan terus. Kadang ibu kenal sosok kaya wong ora kenal gitu. Soalnya lagi nesu. Nah, tapi kepada Allah kadang kita itu pokoknya ngene wae. Maka seorang mukmin harusnya nggih boten ngene wae, harus kemudian dipelajari lagi sampai akhirnya tahu jane Gustiku kuwi, Rohku itu siapa, di mana dan seperti apa. Dan itu menjadi rangkaian yang memang harus kita tahu. Jangan sampai tua kita juga tidak tahu, atau malah dikasih tahu oleh orang-orang yang sok tahu. Makanya kalau jenengan masih ingat, Allah berfirman, saya sampaikan di sini, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik, sebutlah namanya kalau mau berdoa. Nah, kalimat berikutnya, wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Tinggalkan orang-orang yang menyimpang. Berarti orang menyimpang niku enten. Soalnya kan ninggal iki. Sematan ugi dengan kan ninggal iki khomer, berarti khomer niku enten, mboten ilusi, mboten fiksi, enten. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Jawa punya kalimat witing tresno jalaran saka kulino. Nah, dalam Islam juga bisa itu, witing tresno jalaran saka kenalan bisa. Makanya pentingnya kita ta'aruf, mengenal, dan mengenal yang terbaik tentu menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Allah menyebutkan antum a'lamu amillah, apa kowe luwih ngerti tinimbang Gusti Allah. Makanya tadi saya bilang orang-orang yang ngomong tentang Allah tapi tidak pakai ilmu niku sok dan bahaya, itu sampai dibahasakan orang yang menyimpang oleh Allah. Terus orang menyimpang itu enten, sampai nanti kita punya pendapat wis ben pendapatnya ngono wis ben sarno ae. Mboten, kalau memang bertentangan dengan dalil ya tidak bisa. Makanya pentingnya kita belajar yang benar. Dan kita sudah sampai pada posisi apa toh? Allah itu di mana? Di langit. Langit sebelah mana yang paling tinggi? Yang paling tinggi sebelah mana? Di atas arsy-Nya. Sekarang pagi ini di atas arsy-Nya bagaimana istiwa? Istiwa itu apa? Nah, ini sekarang kita ngomongkan itu. Istiwa itu apa? Apa itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an istawa 'alal ars, summastawa 'alal ars. Allah Ar-Rahman itu beristiwa di atas ars. Nah, beristiwa itu kalau secara bahasa maknanya ala wartafa'a. Artinya beliau Allah Subhanahu wa taala berada di atas, di ketinggian yang sangat tinggi di sana. Hal ini adalah kesepakatan para pendahulu kita, orang-orang yang solih dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Tidak ada yang menerjemahkan di mana-mana, tidak ada. Dan tidak ada yang memahami punya makna selain itu. Makanya nanti kalau dilihat di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Muhit, semacam kitab kamus itu, maka dijelaskan di situ istawa ala kadza. Kalau ada kata istawa ala kadza, nah, berada di atas sesuatu, itu artinya fauqahu, di atasnya, ala wasa'idha, yaitu tinggi
artinya ketika Allah itu istawa alal ars, berarti ada ars Allah itu di atasnya lagi. Dan ars ini ya, di antara makhluk ars ini yang paling tinggi, Allah lebih tinggi lagi. Makanya ya, kita meletakkan Allah di makomnya sana ya, bukan berarti kemudian Allah itu nggak mampu untuk mengecil atau apa, kayak bahasa orang-orang Nasoro yang Tuhan itu menjelma jadi manusia, jadi anak manusia. Kenapa? Karena Tuhan itu maha kuasa. Dalam kuasanya Tuhan bisa merubah dirinya menjadi apapun. Ya enggak gitu juga gitu loh. Allah maha kuasa, kita sepakat. Tapi bukan berarti kemudian kita turunkan Allah dari makomnya. Ibaratnya Pak Presiden niku kan Indonesia niki aja ngopo wae iso saged. Tapi apa ya terus presiden nyemplung sawah macul kan mboten. Apa ya presiden nyemplung gorong-gorong golek regetan kan mboten. Jane lho ya. Walaupun enten sing ngoten niku. Cuman maksud saya itu kudune kan mboten niku kerjaane. Niku ben dikerjake orang DNH kan mboten. Sing macul kok ben dikerjake Pak Tani kan gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam kitab yang lain As-Sihah fil Lughah disebutkan istawa ala dohri dabah, ada istilah orang itu istawa di atas punggungnya, tunggangannya, artinya ala wastaqarra, dia di atasnya. Kalau dikatakan istawa ala dohri dabah berarti dia itu lagi numpak. Namanya numpak ini di atasnya, bukan kemudian di bawahnya. Wastaqarra dan menetap di atasnya, manggen di atasnya. Kemudian Abu Aliyah dan Mujahid dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya menyatakan bahwasanya istawa ala ilas sama artinya irtafa'a. Allah beristiwa di atas langit, maksudnya adalah Allah itu di atasnya lagi, naik gitu. Dan Imam Mujahid mengatakan istawa itu alal arsi. Bahasanya istawa itu maknanya Allah menetap di atas arsy, di atasnya. Nah, kembali ke pemahaman penjelasan sebelumnya. Menetap di atas arsy itu apakah Allah membutuhkan arsy? Jelas bukan. Apakah kemudian kalau nggak ada arsy lalu Allah tidak ada di situ? Ya tidak juga. Itu semua cuman sebagai indikasi bahwasanya makhluk tertinggi itu arsy. Allah itu di atas ini. Dan sebagaimana yang pernah saya sampaikan, lampu di atas kita, lampu ini nggak butuh sama karpet yang kita injek gitu. Dan kita di atas karpet itu. Makanya nggak selalu yang di atasnya itu butuh di bawahnya, betul. Ketika misal jenengan melampah pakai sendal, jenengan butuh sendalnya, ya. Nah, jenengan menginjak bumi yang di atas jenengan atau menginjak tanah yang di atas jenengan, tanah itu hakikatnya nggak butuh kita. Kepada kita nggak ada terus tanahnya terus hilang kan enggak gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nggak selalu yang di atasnya itu bawahnya itu mesti yang di atasnya itu terus selalu butuh bawahnya itu enggak. Makanya ya, dalam konteks makhluk itu pun kita bisa memahami seperti itu. Maka dalam konteks Allah kita harus lebih mensucikan Allah. Jadi dengan meletakkan Allah di makomnya sana itu maksudnya biar kita tuh jangan meletakkan Allah di makom yang rendah gitu. Kayak sebagian orang mengatakan Allah di mana-mana. Ada sebagian orang yang mengatakan Allah bersemayam di hatiku gitu. Sampai kemarin tuh saya lihat internet itu ada buku sufi itu judulnya Bagaimana Cara Menjadi Allah toko. Babnya di dalam ini dulu. Yang dikir gini cara ini diwaca semene, nanti kamu akan menjadi Allah. Piye karepe itu. Jadi bahkan bikin judul aja sudah ngawur, nggak hati-hati. Makanya ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sampai digambar menungso gitu. Terus dari mulai dari sini ini ditulisi Allah sampai kepalanya, tangannya sampai ke bawah tulisi Allah semua. Cara menjadi Allah. Ini luar biasa. Bahasa Indonesia nih Bu. Makanya ya, hati-hati sama yang seperti itu, hati-hati. Dan sekali lagi zaman dulu menurut sejarah yang kita dengar ketok tular cerita demi cerita itu ada di antara temannya Wali Songo itu yaitu Siti Jenar
yang punya pendapat seperti itu, manunggaling kawula Gusti, menyatunya Allah dengan hambanya itu. Nah itu pun disuruh tobat, ragilum tobat dihukum mati sama Wali Songo. Wali Songo ijma untuk membunuh dia, karena pernyataannya sudah di luar akidah yang benar dan diminta tobat tidak mau, sudah dikasih kesempatan tobat tidak mau, ya wis hukum mati. Padahal dukun niku di dalam negara Islam ini, misal kayak Saudi atau zaman Nabi dulu atau zaman para sahabat dulu, dukun niku kan golek ini kampung-kampung. Begitu ketangkep, ya kan tobat toh tetap dihukum mati. Jadi nggak kemudian nggak jadi dihukum. Sama halnya dengan pembunuh, kisos, hukumnya dibunuh, gitu. Tapi ya sebelum dibunuh bisa kasih kesempatan untuk tobat kepada Allah. Tapi sebagai konsekuensi atas tindakan kriminalnya membunuh, ya tetap dia harus dibunuh. Nah, makanya yang Wali Songo itu sebenarnya rodok kendu, rodok luwes. Tobat toh, ora dihukum, pegah, ya mah dihukum sisan. Ngoten niku nggih sampai hari ini pemikiran beliau itu, si Syekh Siti Jenar itu masih diwariskan, ditulis ulang, parah meneh gitu kan. Muncul di kampus-kampus Islam dengan berbagai macam formatnya, dengan berbagai macam istilahnya. Wah, luar biasa. Dijelaskan, merekonstruksi ulang pemahaman Siti Jenar. Jenengan judul skripsi, tesis, mungkin ya disertasi barang ini. Makanya jenengan yang nyekolah putrane di kampus Islam ya hati-hati. Khususnya yang belajar tentang pemikiran nonton itu hati-hati. Kok enak ning kampus Islam niku menurut saya nggih yang paling aman itu sinau ekonomi, eksak gitu kan, atau syariah. Kok enak wis sinaune niku filsafat, usuluddin, tafsir, wis hati-hati itu. Karena kelebonan dosen-dosen agama yang lulusan dari Amerika, sinau agama di Amerika itu. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah. Nah, para sahabat, para tabi'in, para ulama memahami istawa itu ada di atas. Nah, pertanyaannya, dalam konteks Allah seperti apa? Nah, disebutkan oleh Rabi'ah bin Abdurrahman, orang ulama, dia mengatakan al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa secara bahasa itu kita tahu di atas gitu kan. Wal kaifiyatu majhulun, tapi nek konteknya Allah, gimana Allah beristiwa? Enggak ada yang tahu, enggak ada yang pernah lihat. Wal imanu bihi wajib. Nah, karena enggak pernah kita lihat, ya kita imani aja Allah itu istiwa karena Allah menyebut dengan kalimat istiwa di dalam Al-Qur'an. Ketika istiwa itu artinya di atasnya dan Allah menyebut seperti itu keadaannya, ya sudah kita terima. Nek soal piye-piye nih, orang usah digoleki, ngerti, orang usah kepo. Ya nek tenan penasaran, ya coba minggah sampai langit 7 nek sanggup. Nek ndak bisa pun ditami mawon ayat tulisane ngoten. Gitu. Ibaratnya saya mungkin pernah contohkan, ada si fulan gitu kan, jenengan WA kowe ning ndi ning omah. Pun mboten usah dibantah ngapusi kowe ra ning omah. Nah, kenapa kita harus membantah dia, menyatakan di rumah, kalau kita nggak bisa membuktikan dia di rumah apa enggak? Makanya nanti kaidahnya orang yang menuduh harus mendatangkan bukti. Nah, kalau kita mengatakan enggak ning omah, dijawab sama yang di WA tadi. Nah, kok kowe ngerti nek orang ning omah? Lah iki enek videomu ke lagi dolanan bal. Kene delok kan. Iki dolanan bal. Kuwi ndek esuk, iki wis jam 12 bengi aku ning omah gitu. Jadi video ndek esuk dikirim sama temennya. Temennya sing tekoki ngomong dikandake, aku ning omah. Sing dikandane ra percaya, gak kowe lagi dolanan bal. Iki lho jam piro kowe aku saiki jam 12 bengi. Video sing mbok temu kuwi, sing mbok kirim aku iki, kuwi ndek esuk aku bal-balan. Nah, makanya nggih, ketika kita tidak bisa membuktikan, bahkan buktinya juga nggak valid, nah maka kita tidak perlu kemudian menuduh. Nah, maka dalam konteks Allah lebih dahsyat daripada itu, kita tidak boleh ngarang-ngarang. Ketika Allah menyatakan Allah istiwa di atas langit, ya sudah kita terima. Nah, istiwa piye Mas? Lenggah Gusti Allah pripun? Mboten ngertos. Wong kula ngiden nanti ningali. Artinya nek jenengan penasaran, mungkin saya pernah sampaikan di sini, mang pejariin lebet surga lah. Mengke Allah kasih kesempatan untuk melihat sendiri. Ngoten. Nah, kalau tidak mati Mas dangi loh. Karena untuk masuk ke alam akhirat kan syaratnya meninggal. Makanya nanti dikatakan innal kuburo awalu
manzilatin minal manazilil akhirah. Yang namanya kubur itu level atau tahap pertama dari tahapan-tahapan akhirat. Namanya jenengan nek ngersake surga nggih sik do riyin. Berarti aku tak bunuh diri, mboten. Normal mawon, ibadah sing bener, sholat sing bener, berakidah yang bener, ngoten to. Nah, mengke pas ditiwancine la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ora bakal diundur, ora bakal dijokke. Pun enten tanggalane pun. Tinggal mengke kula riyen napa jenengan riyen. Ning biasane sing sepuh riyen. Biasane. Nah, lah ini biasane ini kan tenane mboten ngertos. Sok-sok sing nom barang kan. Biasane. Urutane biasane sesepuh. Bapak-ibu yang dirahmati oleh Allah. Lah Imam Malik pernah mengatakan kalimat yang serupa. Beliau mengatakan, itu enten Imam Malik bin Anas, ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Syafi'i, lalu ada Imam Hambali. Nah, Imam Malik bin Anas ini sebagai imam madhab yang pertama itu beliau berpendapat atau berkata dengan kalimat yang serupa dengan Rabi'ah bin Abdurrahman, al-istiwa'u ghairu majhulun, bahwasanya al-istiwa'u maklumun wal kaifiyatu ghairu majhulun, atau dalam kalimat yang lain al-istiwa'u ghairu majhulun, istiwa'nya Allah seperti apa maka itu sudah diketahui. Wal kaifiyatu ghairu ma'qulun, dan kaifiatnya tidak dapat dicapai dengan akal logika kita. Maksudnya kita bisa nyocok-nyocoknya sama manusia tapi khawatirnya salah gitu loh. Mendingan nggak usah ora tau ndelok. Makanya jangankan tentang Allah, tentang surga pun Allah membahasakan apa kenikmatan surga. Malah ainun ro'at, nggak ada mata yang pernah melihat. Wala udunun sami'an, nggak ada telinga yang pernah mendengar. Wala khatara ala qalbi bashar, nggak ada hati pikiran manusia yang pernah batin sing bener. Terus di dalam Al-Quran disebutkan di surga itu ada anggur, ada pisang, ada jeruk, ada sungai susu. Neng jeruk, anggur dan seterusnya itu tidak ada mata yang pernah melihat anggur jeruk di sana itu. Ibaratnya ngeten, jenengan ngerti nih durian itu kan umpami gitu. Bentuknya enten rine, ya dibuka jeruknya kuning. Ternyata dengan adanya teknologi, akhirnya kita tahu ternyata enten durian itu, nopo, enten sing boten enten rine, brondol. Terus begitu dibuka jeruknya oranye gitu. Terus enten meleh sing warnane mboten coklat niku tapi ireng nggih enten. Ireng pucuke tok nggih enten, ireng kabeh nggih enten. Dibuka jerune putih nggih enten. Terus enten meleh sing durian niku nek dibuka jerune isine cuwilik biakat nggih enten. Dan macam-macam durian. Dan dunia niku pun macam-macam. Lah di akhirat di surga Allah sudah menyebutkan nek umpama ning kono kuwi nek jeruk, enek anggur, enek bahkan durian tadi, maka bentuknya seperti apa ndak ada mata yang pernah lihat. Kemudian rasanya seperti apa ndak ada telinga yang pernah mendengar cerita sak tenane. Yo mung enek, cuman koyo ngopo ndak ada yang tahu. Makanya kalau dibahasakan berbagai macam kenikmatan surga, ini pun nalar kita itu hanya bisa menjangkau koyo sing pernah didelok ning donya. Ning aslinya berkali-kali lipat lebih baik daripada yang di dunia. Sampai lho Pak ini, sampai lho ini. Dengan sing ngersake sedorin. Nah, niku sampai dikatakan bidadari surga niku nek ngimuk donya, cahayane niku lho. Cahayane niku nek nganti mlebu ten donya. Ambune niku nek nganti mlebu ten donya, niku cukup untuk menerangi dan mewangikan seluruh bumi yang mambu kecing gitu. Makanya itu satu gambaran bagaimana kemudian kenikmatan surga itu luar biasa dan kita tidak pernah bisa dan belum pernah dengar senyatanya itu seperti apa. Nah, milo nggih, seorang muslim niku nek kurang semangat dalam beribadah. Niku pangwaos tentang surga, pangwaos tentang neraka agar kemudian menghadirkan semangat yang luar biasa dalam beribadah. Nah, mau coba dulu kok keliru Mas, boleh pengajian nggih monggo. Saya ada pengajian tentang surga itu tapi ten mriku Karanganyar. Sabtu pagi bar subuh ngeten iki. Niku pun setahun luwih niku bahas surga rong rampung-rampung. Saking niku kenikmatane akeh banget. Kadang lagi ngomong ke kaline we sudah berbulan-bulan.
Nggih ngomong ke lawange niku nggih pun berbulan-bulan. Urung meneh ngomong ke bidadarine. Sing mikir kok, "Lah kok aku untuk bidadari apa ora masuk?" Boten. Terus seorang wanita yang menikah di dunia, maka nanti akan dipertemukan dengan suami terakhir di dunia. Artinya kalau kemudian ada janda kok kawin meneh, ya ditemuke dengan suami terakhir. Dengan catatan dua-duanya masuk surga. Ngoten nggih. Kan nanti ada kadang istrinya Islam, suaminya mboten. Ada nanti kadang suaminya sholat, istrinya mboten. Nah, pun pisah ngoten nggih, mungkin digoleke pasangan yang lain. Yang intinya tetap dipertemukan manusia yang pernah tinggal di dunia dengan wanita yang pernah tinggal di dunia. Kalau pernah bebojoan, terikat dalam ikatan pernikahan, itu nanti dipertemukan. Kalau dua-duanya masuk surga. Berarti rupane bojoku ya ngono kuwi mboten, Pak. Pun diganti, Pak. Diganti luwih ayu. Ibu-ibu nggih ampun sak mikir berarti bojoku kok ya ngono kae, ireng glitheng ngono kae mboten. Itu dadi dhuwur 60 hasta. Umure enom 33 nganti 35, 30 nganti 33 atau ada riwayat lain 35. Nek basa Jawa niku lagi timur-timure, lagi ganas-ganase itu. Ganteng banget. Mengke anggere Jumat niku medal ten peken ketemu sesama penghuni surga ngobrol nyeritake perjuangane ning donya. Terus ten peken niku enten hal-hal barang-barang sing bagus-bagus diambil bawa pulang rasa bayar. Begitu sampai depan rumah, gitu. Assalamualaikum, dan kula nuwun. Assalamualaikum kepada istrinya yang di dalam rumah. Niku yang laki-laki surga itu sebul angin surga, niku berubah tambah ganteng. Begitu lawangnya dibuka, garwane sing kakung ningali sing setri, wih, kok tambah ayu lah, kok ya tambah ganteng mah. Jadi angger Jumat niku tambah ganteng tur tambah ayu, ora usah nganggo make up, ora usah tuku napa skincare, ora usah. Niku secuplik mawon soal surga. Artinya ketika surga aja kita penjelasannya sedemikian detail, itu baru kenikmatannya. Lah sing duwe surga niku kados pripun? Mboten usah di reko-reko, mboten usah dikayal-kayal, wis sing penting niku jenengan engko sida mlebu surga ora kan ngoten lho. Makanya nanti dalam kalimat yang lain itu jangan banyak bertanya tentang Allah, tapi banyak bertanyalah tentang dirimu, ya. Kira-kira nanti jadi masuk surga apa enggak? Amalku wis cukup apa ora? Kedolimanku sudah dikurangi apa enggak? Hidupku sudah benar apa enggak? Ibadahku sudah lurus enggak? Akidahku sudah oke apa enggak gitu. Jadi tidak usah terlalu banyak bertanya tentang Allah. Wal imanu bihi wajib, dan mengimani kalau Allah yang beristiwa di atas arsy itu wajib kata Imam Malik. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana Allah istiwa itu sebuah kekeliruan. Bid'ah itu sesuatu yang salah yang nggak pernah dilakukan oleh orang dulu. Nggak pernah ada sahabat ngomong, ya Rasul tolong jelaskan istiwa Allah itu seperti apa. Oh ngene le kurang jelas ya Rasul, coba memang gambar. Mboten enten sahabat sing lancang mboten enten. Makanya jenengan nek inget kisah tentang budak yang minta dibebaskan, yang tuannya mau membebaskan boro-boro ditampar, kemudian tuannya merasa salah, kemudian izin sama Nabi, ya Rasul saya mau bebaskan budak saya perempuan ini. Kata Nabi, bawa sini dulu. Nanti dia pakai kata Nabi, ditangeti gitu. Mbak, Allah tinggi mbak. Dia pun cuma menjawab di langit, sudah selesai. Terus aku sapa? Jenengan Rasulullah, sudah. Oh berarti kowe wong iman, bebasno Mas. Selesai sudah. Tidak ada kemudian langit sebelah nanti mbak. Terus ning langit apa mbak? Ning dhuwur langit ana apa mbak? Tidak ada. Makanya orang zaman dulu niku pun ayo ada gitu. Buatan kemudian enten A1, A2, A aksen, A3 benar-benar. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya. Kemudian beliau melanjutkan wa ma araka illa dolal, dan kalau kemudian ada yang nekat nabrak aturan ini, kaidah ini ada beliau, itu nyata-nyata orang sesat pun. Makanya benar harus hati-hati, nanti ada orang ngaku melihat Allah, ngaku ketemu Allah, ngaku nelpon Allah, ngaku jagongan Allah, ngaku nek Allah itu nyari-nyari dia. Padahal Gusti Allah RT
Wong Pak RT wae wegah golek jenengan. Paling wong WA, Mas Teguh mrene Mas antene ning omah. Nggih Pak RT, ngoten to. Longko niku RT ning golek wargane siji niku longko. Nek mulih lurah, lah tambah longko meneh. Nah, kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan man angkara anna Allah azza wa jalla fis sama faqad kafara. Siapa yang mengingkari Allah itu berada di atas arsy-Nya, artinya menyatakan Allah itu di mana-mana, menyatakan Allah itu turun ke bumi sampai ke bawahnya gitu kan. Nah, kalau di hadis kan disebutkan turun ke langit dunia, itu ada hadisnya. Itu juga nggak usah kita tanyakan meduke piye, ning langit dunia sebelah ngendi, terus lagi ngopo, nembe pripun, mboten usah. Pun kita terima aja, nggak usah kita takwilkan, nggak usah kita hayal-hayalkan, kita terima apa adanya sebagaimana yang dinyatakan Allah dan Rasulnya. Nah, Imam Abu Hanifah mengatakan siapa yang mengingkari Allah itu istiwa di atas arsy-Nya, memindahkan Allah di mana-mana tadi, sampai ada orang Nasara yang memasukkan ke perut Maryam, terus keluar dari kemaluannya Maryam, lalu lahirlah katanya putra Allah, Isa Al-Masih gitu kan, yang katanya adalah jelmaan Allah gitu kan. Maka itu semua adalah kondisi-kondisi yang tidak bisa diterima oleh syariat akidah yang lurus. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah pun berusaha menggali yang jeru-jeru tentang Gusti Allah dalam artian menanyakan yang aneh-aneh. Cukup apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya kita terima, kita imani. Soalnya dengan benar-benar penasaran, tadi saya bilang monggo dengan gesang nanti sae, ibadah nanti sae, akidahnya diluruskan, itu menjadi bekal nanti masuk surga. Insya Allah orang-orang yang masuk surga sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat itu pasti nikmat terakhirnya adalah dipertemukan dengan Allah. Nikmat terakhir berarti lagi nikmat boten, maksud saya itu masuk surga dengan semua yang jenengan minta dikasih, pun puas sedandan terus ditawari. Jek enek meneh lho nikmat sing liyane. Wong di surga sampe kaget itu. Napa melih niki pun cekap, nyuwun niki pun enten. Wis to ayo metu kabeh. Disuruh keluar berkumpul di padang yang luas, ada tabir yang besar disingkap, Allah tampak di situ. Mereka pun sepakat mengatakan ini nikmat terbesar. Nah terus baru kuwi ngopo Mas penghuni surga? Balik melih Pak terus surgane. Jadi maksud saya nikmat terakhir niku nikmat yang paling besar ngoten lho. Nah balik meneh ning surgane ngopo? Terserah jenengan, ajeng dahar terus nggih entuk, ajeng ngujuk terus nggih entuk, ngapunten ajeng kawin terus nggih entuk gitu lho. Dan makan sebanyak-banyaknya, minum sebanyak-banyaknya niku mboten bakalan warken mboten, bucal nggih mboten. Dadi mboten mboten pipis. Lah terus piye Mas? Namung glegeken kalih keringetan. Dados sing didahar niku medal dados glegek, terus sing diujuk sak pirang-pirang niku medal dados keringet. Nek ning donya wong glegek niku mambu napa wangi? Pak. Mambu to. Ah ten mriku glegekene wong surga niku wangi. Nek ning donya keringetan niku mambu napa wangi? Mambu. Nek ten mriku wangi, ngoten. Makanya kondisi-kondisi yang di dunia ini nanti akan terjadi di surga dalam format yang lebih baik. Ngoten, kurang langkung nyuwun pangapunten.